Ketika Anda menggunakan WordPress, maka salah satu plugin yang akan Anda install adalah plugin tentang SEO, ya. Dan ada banyak sekali plugin SEO yang bisa Anda gunakan di website berbasis WordPress Anda. Nah, salah satunya yaitu adalah Rank Math, ya, di mana Rank Math ini juga menjadi salah satu plugin SEO yang cukup populer di kalangan pengguna WordPress, ya, selain Yoast SEO dan juga All-in-One. Nah, di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk instalasi dan juga setting Rank Math ini, ya. Nantinya meskipun akan ada perbedaan ya sesuai dengan kebutuhan dan juga pastinya keyakinan dari kaidah SEO masing-masing. Namun di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian beserta penjelasannya sehingga nanti Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga keyakinan Anda tentang kaidah SEO yang Anda yakini tentu saja, ya. Nah, bagaimana cara setting lengkapnya? Anda bisa simak selengkapnya di video ini. Untuk bisa melakukan setting ya tentang Rank Math ini ya, setting plugin Rank Math ini, yang pertama Anda pastinya harus masuk ke dashboard WordPress Anda terlebih dahulu, dan kemudian Anda bisa masuk ke menu plugin untuk menambahkan plugin Rank Math ya. Anda bisa tambahkan baru untuk pluginnya, lalu Anda cari dengan kata kunci yaitu adalah Rank Math. Nah, seperti ini. Tunggu sampai dengan proses pencarian plugin selesai. Nah, di sini ada Rank Math SEO. Best SEO plugin for WordPress to increase your SEO traffic. Ya, di sini oleh Rank Math ya. Dimana di sini Anda cukup klik tombol install sekarang untuk melakukan instalasi plugin Rank Math ini. Tunggu sampai dengan proses instalasinya selesai. Jadi mungkin untuk Anda yang sudah pernah menggunakan Yoast dan kemudian All-in-One ya, secara umum sebenarnya kurang lebih sama untuk settingan ya. Bahkan di beberapa plugin SEO memungkinkan kita untuk mengimport settingan dari plugin yang lain. Nah, kita sudah berhasil melakukan instalasi plugin. Anda bisa klik tombol aktifkan di sini. Nah, di sini ketika Anda sudah berhasil melakukan instalasi plugin Rank Math, maka Anda akan diarahkan ke Rank Math registration ya di sini. Connect free account. By connecting your free account, you get keyword suggestion directly from Google when entering the focus keywords. Ya. Jadi ketika Anda mengkoneksikan ya akun Rank Math Anda di websitenya ya, maka Anda bisa mendapatkan saran kata kunci langsung dari Google ya saat mengetikkan fokus keyword. Not only that, get access to our revolutionary SEO analyzer inside WordPress that scans your website for SEO errors and suggest improvement. Ya, jadi nanti tidak hanya itu aja ya, tidak hanya ketika Anda mengetikkan fokus keyword Anda akan mendapatkan saran kata kunci, namun juga bisa mengakses ya SEO analyzer revolusioner yang ada di dalam WordPress yang nantinya akan men-scan ya atau melakukan screening kepada website Anda untuk melihat apakah ada error dan juga akan memberikan saran improve-nya. Nah, di sini connect your account. Kita bisa melakukan koneksi ke akun Rank Math. Di sini jika Anda belum memiliki ya akun Rank Math, Anda bisa melakukan pendaftaran atau login jika sudah memiliki akun Rank Math. Di sini cukup mudah ya. Kita bisa menggunakan akun Google untuk bisa melakukan pendaftaran dan sekaligus bisa langsung login ke akun Rank Math-nya. Nah, di sini plugin activation, you're about to activate Rank Math free plan ya. Di sini nanti akan muncul URL-nya. Nah, jika sudah, Anda bisa klik OK, activate now. Nah, setelah Anda berhasil menghubungkan antara website ke akun Rank Math Anda, di sini kita akan masuk ke bagian mulai ya. Di mana ada 3 pilihan, yaitu di sini ada mode mudah dan juga tingkat lanjut. Di mana mode mudah ini adalah untuk situs web di mana Anda hanya ingin mengubah bagian dasar saja dan membiarkan Rank Math melakukan sebagian besar tugas berat.
Sebagian besar pengaturan diatur ke standar sebagaimana sesuai dengan praktik terbaik industri. Pengguna hanya perlu mengatur sekali dan tinggalkan. Namun, ada juga mode tingkat lanjut di mana untuk pengguna tingkat lanjut yang ingin mengontrol tiap aspek SEO situs websitenya, Anda diberi pilihan untuk mengubah semuanya dan mempunyai kontrol penuh terhadap SEO situs web. Nah, di sini selain itu juga ada mode khusus di mana ini hanya tersedia di versi Pro atau versi berbayar dari RankMath ini. Nah, di sini saya akan menggunakan tingkat lanjut. Jika sudah, kita bisa klik mulai panduan. Nah, di sini Anda bisa memilih ya tipe dari website Anda. Apakah ini blog pribadi atau blog komunitas atau situs berita ya. Kemudian ada portofolio pribadi, situs usaha kecil, toko web atau toko online ya. Kemudian situs pribadi lainnya dan situs web bisnis lainnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ya, Anda bebas jika mungkin nantinya akan menggunakan WooCommerce misalnya, Anda bisa pilih toko web. Atau mungkin situs usaha kecil yang mana nanti sebenarnya secara tipe ya kurang lebih sama, namun biasanya nanti saran-sarannya juga akan berbeda dari RankMath ini. Nah, kita akan pilih toko web, kemudian jenis bisnis, apakah ingin menggunakan ya, di sini kategorinya ada. Kategori apa yang ingin Anda gunakan. Di sini jika Anda yang menggunakan Google My Business atau yang sekarang bernama Google Business Profile, Anda bisa menggunakan local business seperti ini. Dimana ini akan lebih mudah ditemukan ketika menggunakan bisnis lokal ya. Pilih jenis yang paling menggambarkan bisnis Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan yang tepat, gunakan tipe organisasi atau bisnis lokal yang umum. Nah, jadi jika tidak menemukan kategori yang sesuai di sini ya, Anda bisa menggunakan local business. Nah, seperti ini. Kemudian nama perusahaan, lalu logo untuk Google dan juga gambar berbagi sosial standar. Jadi logo untuk Google di sini nanti ketika tampil ya di Google maka akan ditampilkan logonya. Kemudian gambar berbagi sosial standar adalah ketika Anda melakukan share ya ke sosial media dan di mana artikel tersebut ini tidak ada gambarnya. Maka otomatis akan ada thumbnail default ya yang bisa Anda atur. Nah, di sini jika Anda belum memiliki ya, misalnya belum memiliki logo websitenya, kemudian belum menentukan gambar berbagi, sebenarnya tidak ada masalah ya. Namun sebaiknya Anda perlu mempersiapkan itu sebelum meluncurkan website Anda, mengindekskan website Anda. Nah, jika sudah di sini Anda bisa klik simpan dan lanjutkan. Dimana nanti Anda bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang terlewat atau memang yang sengaja Anda lewati. Nah, di sini ada hubungkan layanan Google. RankMath mengotomatiskan semuanya. Gunakan tombol di bawah ini untuk menghubungkan situs Anda dengan Google Search Console dan Google Analytics. Ini akan memverifikasi situs Anda dan mengirimkan peta situs secara otomatis. Nah, di sini Anda bisa klik tombol hubungkan layanan Google. Kemudian Anda pilih akun Google yang ingin digunakan. RankMath SEO meminta akses tambahan ke akun Google Anda. Nah, di sini ya, pilih fungsi yang dapat diakses. Anda bisa aktifkan semua ya, melihat dan mendownload data Google Analytics, melihat dan mengelola data Search Console untuk situs terverifikasi, dan mengelola daftar situs dan domain yang Anda kontrol. Nah, jika sudah, Anda bisa klik lanjutkan. Nah, di sini Anda nanti bisa menghubungkan ya Search Console dan juga Analytics, yang mana nanti Anda bisa langsung ya melihatnya di bagian RankMath-nya. Nah, di sini Anda akan langsung terkoneksi Search Console dan juga di sini ada Analytics. Anda bisa atur nantinya jika memang tidak ingin mengatur bagian Analytics ini. Di sini ada email report, yaitu receive analytics reports periodically in email ya, jika Anda membutuhkan laporan email. Nah, ini bagian Analytics. Nah, selanjutnya jika sudah ya, Anda bisa klik simpan dan lanjutkan. Ini tentang sitemap ya atau peta situs. Pilih konfigurasi peta situs Anda dan pilih jenis posting atau halaman mana yang ingin Anda sertakan dalam peta situs Anda. Di sini peta situs sudah aktif, kemudian sertakan gambar jenis posting publik ya yang masuk ke sitemap, yaitu post dan juga page atau laman. Kemudian taksonomi publik, yaitu adalah kategori post.
dan mungkin tidak perlu mengganti perubahan ya, atau merubah pengaturan yang ada di sini. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Penyesuaian SEO ya, otomatiskan beberapa tugas SEO Anda seperti membuat tautan eksternal nofollow, mengarahkan ulang halaman lampiran dan lain-lain. Nah, di sini Anda bisa melakukan pengaturan untuk no index, kategori yang kosong dan juga arsip tag. Mengatur arsip kosong ke no index berguna untuk menghindari indeksasi halaman konten yang tipis atau minim dengan konten ya, dan penurunan peringkat halaman. Segera setelah posting ditambahkan halaman diperbarui ke indeks. Jadi di sini kategori yang kosong maka akan dianggap sebagai no index ya. Kemudian no follow tautan eksternal. Secara otomatis menambahkan atribut rel no follow untuk tautan eksternal yang muncul di post, halaman dan jenis tulisan lainnya. Atribut diterapkan secara dinamis saat konten ditampilkan dan konten yang disimpan tidak berubah. Nah, ini Anda bisa aktifkan jika memang merasa bahwa Anda perlu melakukan ataupun menambahkan rel nofollow seperti ini ya, membuat tautan eksternal menjadi nofollow. Kemudian ada buka tautan eksternal di tab jendela baru. Secara otomatis menambahkan atribut target blank ke tautan eksternal yang muncul di post, halaman, dan jenis tulisan lainnya. Atribut diterapkan ketika konten ditampilkan yang tidak mengubah konten yang disimpan ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan defaultnya ya, atau juga lakukan perubahan jika memang Anda merasa bahwa ada perlu yang diubah sesuai dengan keyakinan ataupun kaidah SEO yang Anda ketahui ya. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan dan lanjutkan. Situs Anda sudah siap. Aktifkan pembaruan otomatis plugin. Di sini Anda bisa mengaktifkannya jika ingin melakukan update otomatis untuk rank math ini. Nah, di sini artinya kita sudah berhasil menyelesaikan rank math wizard ya, seperti yang ada di plugin SEO yang lainnya ya. Di sini jika Anda ingin ya mengaktifkan opsi pengaturan lanjutkan ya, Anda bisa klik di sini atau bisa kembali ke dashboard WordPress. Di sini kita akan lihat tentang opsi pengaturan lanjutan. Nah, di sini ada manajer peran ya. Tetapkan peran di sini. Manajer peran memungkinkan Anda menggunakan peran WordPress untuk mengontrol pengguna mana di situs Anda yang bisa mengedit atau mengakses pengaturan rank math ya. Jadi ketika Anda memiliki banyak user di dalam WordPress Anda, kira-kira ya, apakah Anda ingin melakukan pembagian tugas nih untuk mengakses pengaturan rank math ini? Jika Anda perlu, Anda bisa klik aktifkan seperti ini ya. Kemudian jika tidak, Anda bisa nonaktifkan. Jika memang Anda hanya mengelola sendiri ya website Anda. Kemudian jika sudah, Anda bisa klik simpan dan lanjutkan. Kemudian di sini ada monitor 404 ya, atau halaman error 404. Tetapkan nilai standar untuk monitor kesalahan 404 di sini. Monitor 404 akan memungkinkan Anda melihat apakah pengunjung atau mesin pencari menemukan kesalahan not found 404 saat meramban situs Anda. Kemudian pengalihan ya. Di sini jika Anda ingin mengaktifkan redirect ya. Pertama di sini Anda bisa mengaktifkan monitor ya jika ingin melihat halaman mana saja yang tidak ditemukan, URL mana saja ya. Kemudian pengalihan, siapkan pengalihan sementara atau permanen dikombinasikan dengan monitor 404. Anda dapat dengan mudah mengarahkan ulang URL yang salah di situs Anda atau menambahkan pengalihan custom. Jadi memang jika Anda melihat ya ada error 404, Anda bisa melakukan pengalihan. Di sini Anda bisa aktifkan jika ingin melakukan pengalihan ya untuk halaman-halaman yang tidak ditemukan. Kemudian jika sudah, Anda bisa klik simpan dan lanjutkan. Di sini markup skema ya. Skema menambahkan metadata ke situs web Anda mengakibatkan hasil pencarian yang kaya dan lebih banyak aktivitas. Ya, jadi seperti markup skema ini masing-masing tipenya punya bagian yang berbeda. Contoh di sini skema tipe ketika Anda menambahkan ya atau mengaktifkan, gunakan data terstruktur otomatis untuk menandai konten untuk membantu Google lebih memahami konteks konten Anda untuk ditampilkan dalam pencarian. Anda dapat mengatur berbagai standar untuk posting di sini. Nah,
Tipe untuk postnya Anda bisa pilih apakah artikel, buku, kuliah, acara, posting pekerjaan, musik, produk, resep, restoran ya. Ini pilihan-pilihan yang tersedia di skema Google ya. Anda bisa melihat bagian dokumentasinya di Google. Apakah Anda ingin menggunakan artikel atau posting pekerjaan atau produk ya, Anda bisa pilih di sini. Ini untuk postnya ya. Lalu kemudian jenis artikel, apakah Anda ingin memilih artikel, posting blog, atau artikel berita. Anda bisa pilih salah satu. Kemudian untuk laman, apakah menggunakan artikel atau yang lain, Anda juga bisa pilih di sini. Nah, jika Anda sudah memilih ya semuanya, Anda bisa klik simpan dan lanjutkan. Nah, sampai di sini Anda sudah berhasil melakukan pengaturan awal ya untuk rank math, di mana untuk menggunakan rank math ini ada banyak sekali opsi ya. Ada banyak sekali pengaturan yang bisa Anda atur, di mana menyesuaikan dengan kebutuhan atau mungkin dengan kaidah SEO yang Anda ketahui. Nah, mungkin nantinya ya Anda bisa melihat pengaturan-pengaturan lainnya di bagian dashboard rank math ini, di mana ada banyak sekali pilihan ya yang bisa Anda temukan dan bisa Anda lakukan pengaturan. Contoh misal di sini ada WooCommerce ya, mengoptimalkan halaman WooCommerce untuk mesin pencari dengan menambahkan metadata wajib dan produk skema. Nah, di sini Anda bisa atur. Nah, itulah tadi tentang pengaturan awal ya atau Rank Math Wizard, plugin Rank Math SEO yang bisa Anda gunakan, yang mungkin untuk Anda sebelumnya sudah mencoba berbagai macam atau berbagai plugin SEO seperti Yoast, kemudian All-in-One ya, dan kemudian mendapatkan info tentang Rank Math ini, lalu ingin mencoba ya menggunakan plugin Rank Math SEO ini. Dan tadi itu adalah pengaturan ya, untuk pengaturan awal. Nantinya ada banyak sekali pengaturan yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, itu saja untuk pengaturan di bagian awal tentang Rank Math SEO ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Surya Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.